relasi dengan kehidupan nyata. Jadi, Ananda yang pertama tujuannya adalah melatih berpikir kritis. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, as second language. Kenapa begitu? Sebab di Cambridge itu sendiri kita menggunakan full English. Jadi full bahasa Inggris tanpa ada bahasa Indonesia. Nah, kami selaku para guru membantu mereka untuk mengembangkan potensi bahasa Inggris itu. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pendidikan. Jadi memang di Cambridge itu ada 10 subjek lisan, tetapi untuk program Cambridge di Aroma sendiri kami memilih 3 program, yaitu Mathematics, Science, and English. Yang keempat, menyimpulkan informasi yang diterima sesuai dengan kemampuan literasi. Pada zaman sekarang memang kita tidak bisa lari dengan literasi, sebab pemerintah juga mendukung dengan adanya program AKM, dan itu sangat berkaitan erat dengan memang isi-isi yang ada di Cambridge itu sendiri. Yang kelima adalah membuat santri memahami hubungan sebab akibat. Dari mana ini? Dari proses pembinaan-pembinaan yang akan diberikan di program Cambridge itu sendiri. Yang kenapa? Berikutnya, kenapa memilih Cambridge Curriculum sebagai base of international kurikulumnya? Yang pertama adalah dipakai di berbagai negara. Jadi literasi yang sudah tertampil di Cambridge itu sendiri, Cambridge Curriculum digunakan lebih dari 55 negara dan ribuan sekolah di seluruh dunia. Yang kedua, subjeknya sangat luas. Jadi lebih dari 70 subjek untuk IGCSE sendiri. Jadi ada level-level yang diberikan oleh Cambridge sesuai dengan pathway-nya. Jadi ada primary, secondary, sampai kepada senior high school-nya. Nah, untuk subjek di secondary sampai kepada 70 subjek di IGCSE. Yang keempat adalah ujian berstandar internasional yang diselenggarakan serentak di seluruh belahan dunia 2 kali dalam 1 tahun, pekan Oktober dan pekan April, yang akan dilakukan ujian yang disebut dengan Checkpoint of Cambridge. Nah, berikut adalah Cambridge Pathway-nya, mulai dari Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary, dan Cambridge Advanced. Yang Cambridge Primary, yang mungkin yang di SD-nya pernah melakukan kurikulum Cambridge, maka dia sudah berada di Cambridge Primary. Yang kedua, Cambridge Lower Secondary. Nah, untuk Ar-Rahmah Putri sendiri, kami berada di tahap yang hijau, yaitu Cambridge Lower Secondary. Jadi hanya ada 10 subjek yang ditawarkan oleh Cambridge Program, namun untuk Ar-Rahmah sendiri 3 subjek kembalinya, Science, Mathematics, and English. Nah, Cambridge Lower Secondary-nya ini. Cambridge Secondary Checkpoint, dan Cambridge ICT. Ini adalah Cambridge Lower Secondary untuk mengembangkan potensi kemampuan dalam mengetahui pembahasaan bahasa Inggris juga, matematik dan sains dalam 3 tahun di SMP. Semacam kombinasi kurikulum. Nah, untuk our collaborate-nya Ar-Rahmah Putri IIBS ini akan bekerja sama dengan Teacher Training and Education Development Institute, yaitu kita sebutnya T2ED di Malang. Jadi untuk Cambridge Checkpoint nanti arahannya bekerja sama dengan T2 ini, T2ED sendiri. Nah, our subject at Cambridge of Curriculum. Ada 3 yang tadi telah saya sebutkan beberapa kali, mulai dari English as a second language. Kenapa kok bahasanya di Inggris itu English as second language, tidak first language? Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui kita semua yang ada di Indonesia kan bahasa ibunya atau bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia. Nah, sama untuk Inggris sendiri kita tidak bisa menggunakan English first language-nya karena memang bahasa ibu kita bahasa Indonesia. Jadi yang kita bisa pilihnya adalah English as second language. Yang kedua adalah Mathematics dan yang ketiga adalah Science.
Jadi nanti isi dari English sendiri memuat apa saja, memuat grammar, reading, listening, use of English for curriculum. And then for mathematics apa saja, mulai dari handling data, aljabar, geometri, ukuran, dan angka-angka. Nah, untuk sainsnya sudah berkolaborasi antara fisika, biologi, dan kimia. Ini aroma pathway, jadi perencanaan di aroma itu sendiri, mulai dari English as Second Language, Mathematics, dan Science, sudah berjalan di kelas 7 semester 1, kelas 7 semester 2, dan kelas 8 semester 1 sampai dengan kelas 8 semester 2. Nah, untuk pencentangan Cambridge Checkpoint akan berada di kelas 9 semester 1. Yang rencananya insya Allah berarti berada di tahun 2022, kita ambil pekan yang Oktober. Mengapa kok pekan Oktober? Karena kalau pekan Aprilnya itu bisa jadi kita sudah sudah persiapan untuk ujian terbuka oleh tim Al-Quran. Sehingga Cambridge Checkpoint berada di semester 1. Nah, berikut adalah standar nilai di ujian Cambridge mulai dari 0,0 sampai 1 sampai ke grade 6. Jadi sudah ada poin-poinnya tersendiri antara very poor, okay, good, very good, hingga excellent. Jadi untuk Cambridge memang tidak sampai ke angka 0 sampai 100, tetapi sampai kepada 0,0 sampai 0,6. Sebentar, saya izin muter terlebih dahulu. Saya lanjutkan. Nah, berikut ini adalah Ar-Rohmah Putri IIBS Assessment CPT, Cambridge Progression Test-nya 2021. Jadi, di akhir tahun 2020 dan 2021 kemarin, kami telah mencoba untuk mengadakan Cambridge Progression Test dari mulai pembinaan awal yang terintegrasi di dalam mata pelajaran itu. Ini hasilnya. Untuk student average-nya, rata-rata di murid di matematika itu 3,24. Yang oren ini Bapak Ibu bisa lihat nilai dari rata-rata Cambridge itu sendiri. Jadi insya Allah untuk dari Ar-Rohmah Putri, untuk studentnya, untuk matematik dan sains sudah di atas rata-rata Cambridge. Tetapi untuk English-nya memang masih di bawah dari standar Cambridge-nya. Jadi Cambridge-nya 2,88 ya. Untuk GAT score-nya santri kelas 8 masih 2,04. Berikut adalah example of science module. Jadi begini, proses Cambridge program ini sudah terintegrasi ke dalam mata pelajaran, 3 mata pelajaran itu, mulai dari English, matematika, mathematics, dan science. Ini adalah contoh science modul yang sudah terintegrasi dengan Cambridge. Ini sudah selesai kami berikan kepada anak-anak untuk jenjang kelas 7 kemarin. Jadi seluruhnya sudah mendapatkan ini. Classification of living things. Contoh-contohnya adalah contoh-contoh memang kehidupan nyata yang diangkat oleh proyeknya Cambridge itu sendiri. Nah, yang kedua, setelah saya menjelaskan terkait dengan Cambridge program, yang kedua adalah intensif program. Jadi, pengambilan checkpoint akan dilaksanakan intensif. Bagaimana intensif program ujian Cambridge berikut? Mulai dari yang pertama, review pembelajaran. Jadi nanti mulai bulan Juli dan sampai dengan Oktober tahun 2022 akan diadakan program pembelajaran masuk ke jam pembelajaran dan berada di jam sesi siang untuk review materi. Yang kedua, tryout, 4 kali tryout untuk menghadapi checkpoint itu sendiri.
Dan yang berikutnya yang ketiga adalah modul. Jadi modul belajar selama program intensif. Yang keempat adalah bimbingan belajar. Jam tambahan belajar di luar jam sekolah. Yang review materi tadi kan bisa kita lakukan di program di jam pelajaran, G. Jadi masuk kepada jam pembelajaran. Nah, untuk bimbingan belajar ini memang mereka harus datang ke gedung Mekah kembali untuk mengadakan bimbingan belajar dengan para guru itu di jam 1 hingga jam 2 siang. Nah, itu insya Allah akan dijadwalkan Juli sampai Oktober, sedangkan Oktober nanti closingnya adalah closing checkpoint. Yang ketiga, terkait dengan ujian checkpoint. Jadi hari pertama itu ada English as second language, yang kedua matematik, dan yang ketiga adalah science. Untuk bagaimana sih ujian Cambridge itu bisa dilakukan? Jadi ada pembagian paper yang akan dilakukan oleh pihak Cambridge. Terbagi menjadi paper 1 itu khusus untuk reading, paper 2 khusus untuk listening, dan paper 3 khusus untuk writing. Hari kedua kita beranjak ke subjek mathematics. Ada 2 paper mathematics, yang pertama dan yang kedua. Nanti contoh-contohnya itu sudah kami berikan kepada seluruh Ananda. Untuk hari ketiga terkait dengan science. Science itu juga terbagi menjadi paper 1 dan paper 2. Paper 1 itu kebanyakan terkait dengan hitungan-hitungan nyata, hitungan-hitungan yang masih belum sampai kepada soal-soal yang kasus sehari-hari. Nah, untuk yang paper 2 kebanyakan sudah real kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah report of Cambridge-nya. Cambridge Assessment International Education Statement of Achievement. Nah, ini adalah contoh dari report itu sendiri. Ada listening, reading, use, writing. Nah, untuk report jelasnya ada di halaman berikutnya ini. Jadi report to student. Ada student name-nya, ada student number-nya, kemudian ada nilai-nilai yang sudah tadi saya berikan mulai dari very poor sampai English. Nah, yang di kanan itu adalah deskripsi dari report student-nya. Mulai dari center number, and date-nya. Ini nanti memuat tanggalnya. Untuk center, kita bekerja sama dengan T2ED dengan menggunakan PJ Global School. Jadi, kerjasama kita masih mengikut Center of Cambridge-nya di T2ED dengan nama nanti centernya itu tertulis PJ Global School. Ini adalah question and answer will they expect for find difficult-nya deskripsi of report student. Nah, yang keempat yang ingin saya jelaskan adalah terkait dengan timeline dan registrasinya. Timeline-nya adalah hari ini kita sosialisasi, kemudian pekan depan insya Allah akan berada di sosialisasi kepada santri terkait dengan program ini. Yang kedua, registrasinya bagaimana? Registrasinya saya buka hingga akhir bulan ini, jadi sampai dengan 30 Oktober, kemudian intensif itu akan berlanjut Juli sampai Oktober 2022. Kemudian insya Allah final exam-nya akan dilaksanakan di bulan Oktober di tahun 2002 saat mereka di kelas 9 semester 1. Pilihan program yang bisa Bapak Ibu pilih adalah yang pertama dengan yang kedua. Ada yang pertama internal assessment, yang kedua adalah external assessment. Ada pembiayaan memang yang diberikan kepada program ini. Yang pertama internal sebesar 1.600.000 dan eksternalnya 3.250.000. Apa saja yang didapat dengan pembiayaan tersebut? Mulai dari internal terlebih dahulu. Jadi internal itu sendiri intensif selama 3 bulan sebelum ujian. Kemudian yang kedua modul atau buku Cambridge. Yang ketiga Cambridge Progression Test setiap pekan. Yang keempat Cambridge Checkpoint by a Teacher.
Yang kelima, snack saat mereka melakukan ujian. Nah, apa bedanya dengan eksternal? Jadi bedanya ada di poin ketiga, poin keempat, mohon maaf. Jadi yang pertama intensif sama dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan Oktober. Yang kedua modul atau buku-buku yang diberikan oleh Cambridge. Yang ketiga Cambridge Progression Test yang dilakukan mulai dari kelas 7 grade, A grade until 9. Yang keempat, Cambridge Checkpoint by Cambridge Assessment. Kemudian yang kelima, snack saat mereka melaksanakan ujian checkpoint. Nah, ada termin pembayaran Bapak Ibu yang bisa dilakukan sehingga tidak langsung registrasi itu dilakukan satu kali payment, monggo, mulai dari termin 1 di bulan Oktober, termin 2 di bulan November, dan termin 3 di bulan Desember. Sehingga Januari kita sudah bisa memberikan nama-nama siapa yang akan mengikuti program Cambridge kepada T2EDI. Ini berikutnya adalah bank account registrasi terkait dengan banknya atas nama Ustadz Hanif dan saya. Kemudian ada registrasinya. Konfirmasinya ke saya, ya, untuk join Cambridge programnya. Jazakumullah khairan kasir kepada Bapak Ibu yang telah menerima penjelasan saya. Ada catatan singkat terkait dengan kebijakan ujian checkpoint Cambridge yang bersifat tidak pasti. Jadi maksudnya yang tidak pasti itu adalah sesuai dengan kebijakan setiap tahun yang diberikan oleh pihak Cambridge. Ini masih ada dua pilihan antara online dan offline. Jadi jika offline maka mereka akan mengerjakan itu di papernya masing-masing. Apabila online berarti kami harus memang menyediakan semua perangkatnya by sistem online. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ada di Zoom ini dan menerima penjelasan-penjelasan terkait dengan Cambridge program. Saya kembalikan kepada Ustadz Hanif terkait dengan open pertanyaan mungkin yang bisa dilakukan sesi-sesi bertanya. Monggo Bapak Ibu, langsung saya kembalikan kepada Ustadz Hanif, monggo. Oke, terima kasih banyak kepada Ustadz atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu. Oh ya, ini tadi ada yang WA saya karena nggak bisa masuk Zoom. Karena ini mohon maaf ada salah setting di Zoom-nya ini. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang dalam tanda kutip belum punya akun Zoom, jadi tidak bisa masuk ke mana ke akun Zoom ini, seperti itu. Tapi jangan khawatir, insya Allah bagi Bapak Ibu semua yang belum bisa masuk, ini sudah kami record. Insya Allah nanti akan kami upload ke link mana? Ke link YouTube, mungkin nanti bisa ditonton. Kemudian insya Allah nanti Ustadz Adian minta tolong, materinya tolong di-share ke kemana? Di komen aja. Seperti itu, jangan apa-apa. Ibu wali santri bisa mendownload seperti itu. Oke, untuk pertanyaan insya Allah akan kami buka satu dulu, langsung jawab oleh Ustadz Adian. Maka Bapak Ibu langsung open mic aja untuk bertanya. Monggo. Atau bisa lewat chat bisa, atau langsung open mic, monggo. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan program tersebut. Ini sudah di kolom chat. Selamat Juli Oktober, apakah tambahnya ini dilaksanakan setiap hari di sekolah? Selama Juli sampai, oh baik. Dari Ibu Winda Endarsari. Untuk Bu Winda terkait dengan pertanyaannya selama Juli sampai Oktober apakah tambahan ini dilaksanakan setiap hari di sekolah? Hari tertentu Bunda. Jadi
mulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Terbagi menjadi Rabu English, Selasa English, Rabu Mathematics, dan hari Kamisnya Science. Begitu sampai 3 bulan. Jadi ada hari-hari tertentu memang. Tidak setiap hari mulai dari hari Senin sampai Sabtu karena memang kegiatan anak-anak kan nggih full. Sehingga kita mengambilnya di hari efektif Selasa, Rabu, dan Kamis. Oke. Seperti itu, monggo. Ada Bapak Ibu yang insya Allah tambahannya ada di Ibu atau Bapak mulai ini. Monggo silakan. Saya langsung open mic aja Pak. Halo, Pak, mohon di unmute dulu Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak. Ya, saya orang tua Kirana. Mau nanya, untuk program ini kan diwajibkan untuk setiap anak ya. Halo. Oh, jadi diwajibkan enggak? Boten. Jadi program ini boten Pak, boten tidak diwajibkan untuk setiap anak. Jadi program ini sifatnya semacam opsional atau penawaran bagi Bapak Ibu atau anak Anda yang tertarik untuk mengikuti sertifikasi Cambridge ini. Seperti itu. Seperti itu Pak. Saya sih berharap dengan judul IIB itu program ini diwajibkan saja. Soalnya nanti kita ingin output anak-anak itu outcome-nya ke SMK itu menjadi ke SMA itu menjadi ukurannya jelas sama gitu. Soalnya saya punya pengalaman 2 anak saya sudah lulus SMP, SMA di sana itu standarnya sama. Jadi mau kemana saja kalau Cambridge mesti kan harganya lebih mahal. Kalau di kampus itu hitung-hitungannya prioritas untuk diterimanya itu lebih besar. Kita sih pinginnya seperti itu. Untuk biaya kan bisa digotong. Jadi terima kasih Pak. Ya baik sarannya. Tapi terkait ini memang sifatnya opsional Pak. Misal kalau ada Bapak Ibu ingin misal mendapatkan keuntungan dengan sertifikat Cambridge, monggo bisa daftar. Tapi misal kalau umpamanya tidak diperlukan keberatan, monggo kami tidak bisa memaksa. Terima kasih Pak. Saya daftarkan anak saya dulu nomor 1. Siap. Oke. Monggo. Ada sebentar Ustadz, ada Bapak, ada Ibu Titis, Ibu Nova Nindra terkait dengan keuntungan dan perbedaan internal dan eksternal assessment itu. Nggih, dari chat. Saya menjawab dari chat terlebih dahulu nggih. Mohon izinnya. Yang pertama, apa keuntungan yang diperoleh dengan program yang eksternal dibanding internal? Jadi ini akan menjawab sama pula terkait dengan pertanyaan berikutnya, yaitu apa perbedaannya internal dan eksternal. Jadi begini, kami berusaha untuk memberikan fasilitas juga kepada anak-anak yang memang ingin mengadakan tambahan. Yang pertama, sama tambahan ilmu itu diberikan sesuai dengan kurikulum Cambridge. Bedanya kedua antara eksternal dan internal ada di ujian checkpoint. Pangapunten memang ujian checkpoint itu sendiri kami harus payment ke Cambridge Assessment-nya memang dalam bentuk dolar, sehingga ada pembiayaan yang berbeda di situ. Jadi untuk yang eksternal akan langsung secara resmi ujian checkpoint by Cambridge of Assessment. Yang internal itu pembelajaran dan pembinaan oleh guru dan akan di-report oleh guru, begitu. Sehingga mereka tetap mengikuti kegiatan sama, tetapi endingnya nih berbeda. Yang satu mereka guru-guru yang ada di sekolah. Ke checkpoint, yang satu mereka report by sekolah dengan perbedaan internal dan eksternal. Boleh saya? Iya, ada pertanyaan berikutnya kepada
Bapak atau Ibu Cikalnando ini, bagaimana perbedaan pembelajaran yang 3 subjek tersebut untuk mengikuti program tersebut dengan yang tidak mengikuti? Jika pembelajaran itu masuk ke dalam jam pembelajaran, maka seluruhnya mendapatkan proses yang sama. Yang berbeda saat intensif adalah kita lebih kepada pengenalan soal sampai mereka bisa menyelesaikan checkpoint Cambridge itu. Jadi memang kalau di UN kita kan sudah pembelajarannya baik KI, KD, SKL yang sesuai dengan ujian nasional, ya. Kemudian di ujian nasional sama prosesnya dengan Cambridge, akan tetapi Cambridge lebih kepada intensif 3 bulan sebelum kita checkpoint. Untuk pembelajaran sendiri 3 subjek tersebut antara yang mengikuti program dan yang tidak mengikuti program tetap sama. Jadi kita semuanya sudah terintegrasi antara Cambridge Curriculum, Mathematics, English, and Science. Cuman lebih kepada tambahan belajar untuk mengikuti checkpoint. Untuk PPT-nya insya Allah saya share di grup. Ini minta di grup wali santri Ustadz untuk PPT-nya. Nanti saya kirimkan. Kemudian untuk pembelajaran matematik untuk yang ikut Cambridge dan tidak ikut. Sama dengan tadi, nggih? Ya, untuk pertanyaan dari Ibu Fitri RD, program ini apakah mirip seperti TOEFL ya, les TOEFL? Jadi dia mendapatkan sertifikat semacam begitu. Iya, jadi ada report yang langsung berlisensi dari Cambridge untuk Ananda semuanya yang mengikuti program Checkpoint. Nanti bagaimana proses pendaftarannya, nggih? Pendaftarannya nanti langsung kepada link registrasi. Jadi nanti semuanya bisa kontak ke saya. Nanti saya pandu untuk pendaftarannya. Yang terakhir, pertanyaan paling bawah, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu program di RT2 ini kurikulumnya pakai apa? Selama ini, apakah kalau sekolah IBS itu belum otomatis memakai program Cambridge, lalu di mana letak bedanya A1 dengan A2? Mungkin Ustadz Hanif bisa membantu menjawab. Terima kasih Pak Rahardian atas pertanyaannya. Memang selama ini untuk IBS di SMP Aroma Putri Kampus 2 ini secara pembelajaran yang jam 7 sampai jam 11.35 itu memang untuk pelajaran matematika, untuk pelajaran sains, untuk pelajaran Inggris, memang kami kombinasikan antara kurikulum K13 dengan Cambridge. Memang seperti itu. Tadi sudah ditunjukkan oleh Ustaz Adrian terkait masalah modul yang kami buat untuk anak-anak itu merupakan integrasi kombinasi dari 2 kurikulum seperti itu. Nah, kalau terkait masalah yang kami jelaskan saat ini yang dijelaskan oleh Ustaz Adrian itu adalah merupakan bagaimana cara untuk mengikuti ujian Cambridge. Kalau ujian Cambridge itu kan biayanya saat ini sekitar $110. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk memastikan anak-anak ini bisa mengikuti atau mengerjakan Cambridge Checkpoint ini, maka kami berpikir ada program tambahan khusus. Jadi seperti itu. Dan kemarin memang pada akhir semester 2 bulan Juni itu kami menguji cobakan anak-anak untuk mengikuti mengerjakan soal-soal standar Cambridge yang terbaru seperti itu. Dan memang ada beberapa evaluasi, ada beberapa anak yang bisa mengerjakan dan mengikuti, dan ada juga yang belum bisa mengikuti. Yaitu kan evaluasi bagi kami, output yang baik untuk memperbaiki pembelajaran yang ada. Jadi seperti itu, Pak. Mau ono awak dewi ketinggalan. Oke, monggo. Tanya Tanya lagi. Baik. Berikutnya terkait dengan checkpoint untuk internal dan eksternal, apakah berbeda, Ustazah? Untuk yang eksternal memang kita dapatkan itu dari Cambridge langsung, ya. Untuk yang internal sama,
namun lisensinya adalah lisensi sekolah, hanya semacam report kepada santri, ngoten. Itu bedanya antara internal dan eksternal. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk ujian checkpoint online atau offline nggih? Bila online medianya akan disediakan oleh pondok atau dari santrinya sendiri? Insya Allah bisa disediakan oleh pondok. Saat ini Insya Allah ada progres helikopternya. Mohon maaf Bapak Ibu semua, ini di luar topik seperti ini ya. Kemarin ada beberapa wali santri yang biasa terkait masalah fasilitas helikopter. Alhamdulillah saat ini di gedung baru, di gedung Madinah itu sudah ada satu ruangan yang akan didedikasikan untuk lab komputer bagi SMP dan SMA. SMP sendiri, SMA sendiri. Mejanya insya Allah sudah ada. Saat ini lagi proses pengadaan untuk pembelian unit komputer. Mohon doanya semoga 1-2 bulan ke depan lab komputer ini sudah bisa dan bisa dipakai, dimanfaatkan oleh anak-anak. Insya Allah seperti itu. J, kemudian apakah sudah disosialisasi ke Ananda? Ya memang target kami di bulan ini yang pertama sosialisasi kepada Bapak Ibu terlebih dahulu, setelah ini baru kepada santri. Begitu. Karena memang sumbernya harus dari orang tua nggih. Ananda juga semangatnya juga dari orang tua, sehingga orang tua terlebih dahulu yang menerima sosialisasi, kemudian baru ke Ananda seluruhnya. Kemudian untuk pertanyaan lagi, program ini pembayarannya setiap bulan atau per paket G? Jadi per paket G, Bapak Ibu, terkait dengan pembayarannya, jika eksternal tadi, maka 3.250.000, jadi tidak setiap bulan, hanya sampai bulan Desember. Setelah itu akan mengikuti proses Juli sampai Oktober sampai dengan checkpoint. Jadi tidak ada pembiayaan setiap bulan. Benar. Itu mau kepala sekolah kan? Iya. Jadi per paket ya, Tat ya? Paket, J, betul. Jadi per paket, G, tidak ada pembiayaan setiap bulan, langsung ambil paketnya. Jadi di registrasi link kemarin itu, bagi Bapak Ibu yang bisa membukanya, nanti kan ada internal assessment, external assessment, dan yang tidak memilih paket, monggo silakan diisi. Jadi harga yang tertera di slide tadi adalah harga satu paket mengikuti bridge program. Bisa di-share ya nanti untuk listnya. J, untuk PPT, insya Allah setelah Zoom ini selesai akan dikirimkan oleh wali kelas kepada panjenengan semua, dan nanti langsung bisa kontak ke saya terkait dengan registrasinya. Tolong operator yang tidak bicara dimatikan mic-nya. Ganggu. Iya Pak, ini adminnya lagi off ini. Ngapunten, saya juga bukan host nih. Tapi host sekarang bukan jadi host lagi, jaga bisa mematikan. Urusan Oke. fokus. Di sakitnya ada. Nah, ini orang yang mesti ngomong terus. Ya, sebentar. Ustaz ya, mau bertanya, kalau untuk pembayarannya nanti melalui aplikasi virtual account atau akan tersendiri nggih? Ya. Jadi untuk pembayarannya sendiri nggih, ada di slide tersebut juga sudah ada tertera nomor rekeningnya atas nama Ustadz Hanif dan saya, sehingga proses itu langsung kepada kami yang ada di tim akademik SMP. Untuk pertanyaan berikutnya, ada berapa paket yang dapat diikuti sampai dengan lulus? Ya, hanya satu paket itu terkait dengan Cambridge-nya. Kemudian kira-kira kapan disosialisasi ke Ananda agar kami bisa minta persetujuan Ananda juga mau diikutkan atau tidak? Target kami minggu depan kepada seluruh Ananda. Untuk sertifikat Cambridge nantinya bisa digunakan untuk apa saja, nggih? Untuk sertifikat Cambridge sendiri adalah langkah untuk mendapatkan akses
di sertifikat berikutnya. Jadi ada di Cambridge itu ada mulai dari primary, secondary, IGCSE, A-level, O-level sampai kepada university. Ustadz, apa itu tidak bisa disamakan saja programnya untuk semua santri supaya semua santri mendapatkan pendidikan yang sama? Jadi kembali lagi Bapak Ibu, terkait dengan program ini adalah program pilihan. Jadi untuk lisensi Cambridge program itu sendiri nggih, monggo jika yang ingin bergabung melakukan registrasi, bagi yang tidak nggih tidak apa, karena memang kami masih dalam proses pemilihan program tersebut. Setelah daftar, apakah langsung bisa mengikuti atau dites terlebih dahulu, nggih, supaya bisa join kelasnya? Jadi begini, untuk pendaftaran langsung bisa diikuti. Nanti setelah saya mengetahui mendapatkan jumlah berapa banyak santri yang ikut, baru kami tes. Kami tes untuk join kelasnya. Begitu. Jadi tapi semuanya bisa nggih? Semuanya tanpa terkecuali bisa mengikuti program ini, tidak harus melalui tes terlebih dahulu. Nanti klasifikasinya hanya kepada kelas sains, kelas matematik dan kelas English-nya. Jadi seluruhnya bisa mengikuti kegiatan ini. Nggih, sampai di situ pertanyaannya, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ada. Ustaz. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tadi ketinggalan karena passwordnya juga baru ketemu. Nggih. Jadi, mohon informasi terkait dengan Cambridge ini secara singkat, simpel aja yang kesimpulannya, karena mau sosialisasi ke Ananda tapi kan tidak tahu judulnya, jadi ketinggalan. Ini tadi mencari linknya sangat sulit, ternyata ada kekeliruan tadi. Mungkin nggak ngikuti sejak awal, jadi mohon diberikan kesimpulan atau apa ya, yang simpel aja. Cambridge itu apa, berapa biayanya, kemudian apa yang perlu dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, terima kasih atas pertanyaan. Insya Allah acara ini sudah kami record. Nanti insya Allah akan kami upload ke link YouTube di Aroma Putri. Insya Allah nanti Bapak akan Bapak Ibu semua akan kami kirim link YouTube-nya sehingga yang tadi ketinggalan mengikuti acara ini bisa menonton dari awal. Terkait kesimpulan kami serahkan pada Ustaz Jen nanti untuk melakukan resume-nya. Baik, sebelum seluruh pertanyaan-pertanyaan ini saya jawab seluruhnya, nggih. Tapi insya Allah beberapa sudah terwakili di slide. Setelah Zoom ini berakhir, kami akan kirimkan slide yang sudah saya jelaskan kepada panjenengan semuanya. Jadi inti dari sosialisasi ini adalah tidak wajib bagi seluruh santri mengikuti kegiatan Cambridge Program. Dan Cambridge Program itu sendiri terbagi menjadi dua, internal assessment dan external assessment. Untuk pembiayaannya yang internal assessment 1,6 dan untuk pembiayaan yang external assessment 3,250. Apa bedanya internal dengan assessment? Berada di assessment-nya. Jika internal report ujian itu by teacher, by guru, jika eksternal by Cambridge assessment. Itu perbedaannya antara Cambridge program dan internal dan eksternal program. Untuk pembayarannya akan dilakukan termin. Monggo bagi yang langsung cash, monggo bisa disampaikan kepada saya atau dicicil sampai dengan bulan Desember. Bisa dilakukan. Jadi nanti seluruh pertanyaan yang masih mengganjal boleh didiskusikan dengan saya. Insya Allah pekan depan kami akan mensosialisasikan ini kepada santri dan Bapak Ibu boleh berdiskusi dengan Ananda untuk pemilihan program tersebut. Yang saya tekankan adalah program ini pilihan ya Bapak Ibu, jadi tidak ada kewajiban untuk Ananda mengikuti. Bagi yang berkenan monggo, bagi yang tidak menjadi keputusan bersama di keluarga. Cukup insya Allah kesimpulan dari saya. Dikembalikan lagi untuk penutupan kepada Ustadz Hanif.
Sudah saya jawab ini. Oh ya, ini dari chat, Bu? Iya, dari chat. Oh ya, baik. Nggih. Untuk biaya apa? Harus bayar full atau bercicil? Oh, Insya Allah seperti bisa dicicil. nggih. Untuk program ini jadi pilihannya hanya satu mapel saja nggih. Mboten nggih. Jadi langsung satu paket untuk apa mapelnya English, matematik dan science. Apakah nanti sertifikat Cambridge ini bisa untuk daftar di sekolah luar negeri bisa, namun sekolah-sekolah di luar negeri punya base sendiri di Cambridge. Jadi ada yang menggunakan upper tadi yang sesuai dengan level-levelnya, mulai dari IGCSE, A level dan O level seperti itu. Iya Ustaz, sampun. Misal Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatian dan kehadiran pada forum Zoom pada hari ini. Misal masih ada pertanyaan nanti terkait Cambridge ini bisa langsung menghubungi Ustazah Dian Wulandari. Untuk slide yang nanti dipresentasikan, insya Allah setelah ini akan kami upload, kami kirim ke grup Wali Santri, insya Allah. Baik, karena sudah jam 9 kurang 10, kita akhiri kita dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.